Untuk trafo yang 20 ampere ini sangat mudah sekali menimbulkan induksi menghajar di bagian kit draper, karena ya posisinya ini sangat sempit sekali seperti yang sahabat perhatikan. Jadi untuk kapasitas di dalam sebuah power seperti ini, jadi di sini sudah dilengkapi masing-masing protektor. Jadi untuk 10 ampere juga saya lengkapi dengan protektor atau di bagian substatnya. Jadi sekarang saya ingin coba pengangkatan suara menggunakan musik acik musik, yaitu cek sound salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Ismail Dadang dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi untuk video sekali ini pengetesan sebuah power yang saya rakit sangat ribet sekali. Jadi di sini kebetulan juga saya lagi mengetes dan ditemani si pemilik powernya. Jadi di sini ada pemilik powernya, yaitu dari mana bos? Dari Teluk Pakedai. Atas nama bos? Atas nama Pak Ribaim. Jadi Pak Bos kita minta dibuatkan power yaitu 4 channel dengan menggunakan trafo 20 ampere dan 10. Jadi kemarin-kemarin saya buatkan video ini, pengerjaannya sangat ribet karena salah satu lokasi sempit. Karena ada perbedaan antara trafo BGR dengan bel. Kalau BGR fisiknya rendah, terus kalau bel ini fisiknya tinggi. Itu perbedaan antara BGR dengan bel. Jadi di saat kita memasukkan heatsink ini, trafo harus bongkar lagi, sama antara kiri dengan kanan. Jadi itulah tingkat sulitnya sebuah power yang sudah saya rakit. Jadi kalau untuk power ini kemarin menimbulkan suara dengung. Jadi untuk di bagian yang kecil ini sangat kuat sekali dengung. Sekarang kita tes dengung untuk mencabut input dulu. Pastikan untuk powernya apakah menimbulkan suara dengung atau tidak. Jadi kalau posisi sore seperti ini, kurang lebih jam 5 sore di tempat saya biasanya voltase tinggal 190-an atau 180-an. Jadi kalau power seperti ini memang rentan sekali dengan suara dengung. Jadi kalau kita fullkan, dia ada menimbulkan suara dengungan. Untuk voltase saat ini sore, jadi kurang lebih 180-an. Terus untuk di bagian sangat jadi masalah itu di bagian yang 10 ampernya ini. Di sini kemarin kalau kita angkat ini luar biasa dengungnya. Nah sekarang karena saya menggunakan speaker double 18 dikali 2, saya gunakan speaker 12, jadi untuk dengungnya itu tidak kedengaran karena ini posisinya sore hari. Terus untuk di bagian yang posisi sebelah kiri ini sama karena ini posisinya speaker 18. Jadi kebetulan di sini saya buatkan ada stereo dan brick. Jadi seperti ini. Justru di stereokan itu suara dengungannya semakin kuat. Justru kalau di brick di sini suara dengungannya itu kurang kedengaran. Untuk trafo yang 20 ampere ini sangat mudah sekali menimbulkan induksi menghajar di bagian kit draper, karena ya posisinya ini sangat sempit sekali seperti yang sahabat perhatikan. Ada perbedaan setelah kita memasukkan input dengan tidak memasukkan input. Jadi untuk dengung yang ditimbulkan kalau volume kita angkat full, tapi kalau kita tidak angkat full itu tidak ada menimbulkan suara dengungan. Jadi sekarang saya ingin coba cek sound menggunakan musik acik musik. Jadi di sini saya coba dulu untuk mencek sound sebuah musik acik musik. Kita tunggu iklan. Oh ya, buat sahabat-sahabat Ismail Dadang, kebetulan di sini saya lagi kebanjiran kopi. Jadi di sini ada setengah dan di sini ada yang baru. Kebetulan tadi Pak Bos datang buat kopi, jadi saya buat lagi nih seperti ini. Yuk kita ngopi dulu buat sahabat-sahabat. Mantap. Jadi sekarang saya ingin coba pengangkatan suara menggunakan musik acik musik, yaitu cek sound salawat. Jadi ini untuk karakter yang mid, trafo 10 ampere. Kalau ini karakter yang 20 ampere, yaitu menggunakan speaker 18. Jadi suara
Kebetulan saya posisi pengetesan di dalam rumah, jadi kalau dalam rumah ini ya semuanya ikut getar, apalagi posisi di sini menghadap ke lemari kaca, jadi getarannya kuat. Jadi kebetulan di sana ada Bang Budi kita lagi kedinginan tuh ngintip. Langkau, sore-sore mandi kedinginan. Ya sekarang kita lanjut mutar musiknya. Jadi ini posisi di bagian yang sebelah A. Sekarang untuk di bagian karakter lo saya pindah ke bagian posisi sebelah B. Nah ini posisi sebelah B, jadi pindah di sebagian sebelah. Jadi di sini kami posisi ngetes di dalam rumah. Jadi buat sahabat-sahabat, kemarin ada yang komplain, Bang, pengetesan suaranya kok kedengaran di HP itu kurang maksimal. Jadi kalau daya tangkap kamera HP itu memang untuk suaranya memang kurang maksimal. Tapi kalau untuk sahabat yang mendengar langsung di sini, itu kemungkinan dapat suaranya. Tapi kalau kita dengar di suara HP, paling-paling yang kedengaran itu suara speaker yang 12 yang seperti Tapi kalau untuk suara karakter bassnya, kemungkinan sahabat-sahabat kurang jelas di sana. Seperti ini suara bassnya. Nah, kalau sahabat ingin dapat suara mendengarkan di HP, boleh. Jadi speaker HP sahabat itu ganti dengan speaker 18, pasti dapat. Jadi yang kemarin yang komplain untuk suara bassnya nggak kedengaran dan lain sebagainya, ya di HP ya memang nggak kedengaran. Tapi kami di sini mendengar langsung. Ini kalau kami angkat lagi otomatis suaranya itu getar seperti lemari dan lain sebagainya, itu juga mengganggu untuk tangkapan suara. Jadi di sini saya angkat sesuai dengan kebutuhan kami di sini. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itulah yang kemarin komplain masalah suara bass kok enggak kedengaran, Bang. Ya ini suara bass di sini. Cuman untuk karakter suara bass, tangkapan di kamera ataupun kamera HP atau speaker HP itu otomatis suaranya tidak maksimal, memang kadang-kadang pecah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk karakter speaker 12 plus tweeter pasti jelas karena dia mid high seperti ini. Nah itu saya menggunakan speaker 12 dan tweeter. Jadi kalau saya padukan antara 18 atau speaker 18 dengan tweeter atau mid high, jadi suaranya udah berubah lagi untuk tangkapan kamera seperti ini.
Jadi untuk kapasitas di dalam sebuah power seperti ini, jadi di sini sudah dilengkapi masing-masing protektor. Jadi untuk 10 ampere juga saya lengkapi dengan protektor atau di bagian substatnya. Sementara untuk di bagian yang 20 ampere juga saya lengkapi dengan substat menggunakan protektor H24, dan di bagian relay speakernya juga saya gunakan antara trafo 10 ampere dengan trafo yang 20 ampere. Jadi di sini untuk tampilan sebelah A ialah untuk trafo yang 10 ampere seperti ini. Jadi untuk 10 ampere lampu ini tidak nyala seperti ini, tapi dia masih berfungsi. Oke, jadi untuk musiknya sudah selesai pengetesannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan buat sahabat-sahabat. Jadi mengapa saya pisahkan untuk di bagian saklar on off-nya ini. Jadi kalau sahabat hanya menggunakan speaker katakanlah 12 in dikali 4 cukup menghidupkan satu aja seperti ini, yang menggunakan trafo 10 ampere khusus di dalam rumah. Jadi tidak terlalu boros untuk di bagian listrik. Terus kalau memang ingin menggunakan satu set, ada 18, ada 15 dan lain sebagainya, jadi boleh dihidupkan dua-duanya antara yang 10 ampere dengan yang 20 ampere seperti ini. Jadi pedoman untuk yang trafo 10 ampere dengan yang 20 ampere salah satunya di lampu indikator. Jadi yang 20 ampere saya sertakan untuk di bagian protektor di sini. Tapi untuk yang di bagian 10 ampernya tidak saya lengkapi dengan indikator seperti ini. Antara kiri dengan kanan cukup indikator di bagian saklar on off-nya seperti ini. Tapi untuk di bagian lampu sinyal di sini semuanya nyala. Untuk di bagian 10 ataupun yang 20 ampere. Jadi buat sahabat-sahabat seperti inilah untuk susunan sebuah power yang sudah saya buatkan videonya beberapa kali di saat tingkat kesulitan sebuah power seperti ini. Jadi memang betul beberapa kali saya merakit power sebuah power menggunakan atau membuat karakter 4 channel seperti ini, tapi yang saya rakit biasanya menggunakan trafo dengan ukuran yang sama. Katakanlah kalau 10 ampere, dua-duanya 10 ampere. Tapi untuk kali ini saya dapat garapan dengan berbeda karakter trafo antara 20 ampere dengan 10 ampere. Salah satunya kemarin yaitu di bagian yang 10 ampere ini dengungannya sangat luar biasa di saat kita menyalakan trafo 20 ampere. Jadi setelah melakukan bongkar pasang alhasilnya menemukan untuk di bagian 10 ampernya itu benar-benar senyap, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Justru untuk di bagian yang 20 ampere, kalau memang voltase tidak cukup 220, maka dia ada menimbulkan suara dengungannya. Karena konsumsi daya antara 10 ampere dengan 20 ampere itu pasti beda. Karena untuk di bagian lilitannya dengan ukuran yang berbeda juga. Jadi untuk 20 ampere, kalau voltase di bawah 200 pasti dijamin pasti dengung. Bukan dijamin tidak dengung. Tapi kalau yang 10 ampere, mau di atas 200, mau di bawah 200, itu tidak dengung, terkecuali untuk voltasenya sudah mencapai antara 170 dengan 160, itu pasti sudah juga dengung. Tapi kalau untuk 20 ampere di bawah 200 volt untuk di bagian listrik itu sudah pasti menimbulkan suara dengung. Apalagi kita menggunakan speaker 18, karena speaker 18 sedikit aja menimbulkan suara dengung, itu pasti kedengaran. Tapi dengungan itu ditimbulkan di saat kita fullkan volumenya. Tapi kalau kita ambil sekitar jam 10, jam 11, jam 12 itu masih aman. Jadi seperti itulah penjelasan saya buat sahabat-sahabat untuk sebuah karakter power 4 channel yang menurut saya tingkat kesulitannya itu sangat luar biasa ketimbang yang sudah saya rakit dulu-dulunya menggunakan 4 channel, tapi untuk di bagian trafonya ini dengan ukuran yang sama itu lebih mudah. Jadi buat sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power yang menggunakan beda karakter trafo itu memang agak sedikit ribet. Memang betul kalau sahabat-sahabat itu banyak bertanya, "Bang, saya merakit power kok dengungnya luar biasa." Ya, saya sekarang mengalami hal seperti yang sahabat pertanyakan. Jadi seperti itulah video yang saya buat hari ini. Jadi kebetulan untuk power ini Pak Bos kita juga ada di sini. Coba sekarang kita coba tanya dulu untuk penilaian Pak Bos tentang suara. Jadi kalau menurut Pak Bos yang mendengar langsung di sini, menurut Pak Bos ada kekurangan atau tidak? Udah pas, mantap.
Jadi menurut Pak Bos kita sudah pas, sudah mantap. Cuman tidak tahu lagi kalau sahabat mendengar langsung di HP. Jadi mungkin beda. Jadi kalau menurut Pak Bos kita di sini sudah pas, sudah mantap. Jadi nanti power ini untuk speaker berapa in dan berapa buah Pak Bos? Yang 15/4. 15/4 terus 18/4. 18/4. Oke. Jadi untuk power ini akan digunakan yaitu 18/4, berarti 18 2 kiri 2 kanan. Sementara untuk di bagian yang speaker 15 juga mau digunakan 4 buah, berarti 2 kiri 2 kanan. Jadi seperti ini. Jadi di sini kemungkinan Pak Bos nanti pasang yang tombol volume yang besar ini menggunakan speaker 18. Jadi 2 jadi 2 kiri 2 kanan, sementara tombol yang kecil ini menggunakan 15, mungkin 2 kiri 2 kanan juga. Karena kalau digabungkan 4 sebelah itu jadinya jatuhnya 2 ohm, kemungkinan sudah panas. Apalagi di sini untuk heatsinknya nyatu antara karakter 15 in dengan karakter 18 in. Oke, saya rasa sampai di sini aja untuk video saya kali ini. Mohon maaf buat sahabat-sahabat tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami. Jadi yang belum saya alami saya tidak bisa membagikan buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Untuk yang terakhir kali kita ngopi lagi.